Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 16 bersama seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Gorontalo di kantor BNNP Gorontalo pada 25 Januari 2022. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk merancang pembelajaran terkait narkoba untuk menjadi satu kurikulum yang akan diterapkan di perguruan tinggi. Koordinator Kemahasiswaan dan Akademik LL-Dikti Wilayah 16 Haryanto Huntua mengungkapkan sangat mengapresiasi sebuah program yang diinisiasi oleh BNN Gorontalo. LL-Dikti Wilayah 16, kata Haryanto, akan mensupport BNN Provinsi Gorontalo untuk melakukan pencegahan narkoba. Saya dari L2 Dikti Wilayah 16 mewakili Kepala Lembaga dari bidang akademik dan kemahasiswaan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BNN Provinsi Gorontalo yang menginisiasi pencegahan narkoba ini menjadi satu kurikulum di perguruan tinggi, khususnya juga di perguruan tinggi swasta. Ini yang kita support karena memperhatikan kondisi negara yang sudah darurat narkoba. Kita harus memulainya dari perguruan tinggi. Bagaimana anak-anak mahasiswa kita bentengi dengan satu kurikulum supaya mereka sudah membiasakan betapa bahayanya narkoba itu di perguruan tinggi. Oleh sebab itu hari ini kita sudah merumuskan bagaimana langkah-langkah ke depan untuk meluluskan materi pencegahan narkoba ini di perguruan tinggi untuk menjadi satu bahan mata kuliah di perguruan tinggi. Ini yang pertama mungkin di khususnya di BNN di negara ini, dan yang menginisiasi ini adalah BNN Provinsi. Makanya ini yang kita support agar kita dukung L2 Dikti yang akan mendrive ini supaya menjadi satu percontohan. Jadi L2 Dikti 16 ini mewilayahi Gorontalo, Sulut, Sulteng. Yang penginisiasi ini adalah BNN Provinsi. Nah, ini yang kita menjadikan percontohan supaya menjadi kurikulum nasional. Jadi dari L2 Dikti 16 yang akan memulai dibawa bersama dengan BNN Provinsi Gorontalo, dan ini menjadi percontohan buat LL-Dikti 1 sampai 15 yang ada di Indonesia ini. Targetnya akan dicapai untuk yang pertama, mahasiswa atau perguruan tinggi itu bebas dari narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa secara individu bisa mensosialisasikan kepada masyarakat betapa bahayanya narkoba itu di lingkungan keluarga kita, bahkan di lingkungan masyarakat. Itu saja dulu yang kita capai. Tentunya Badan Narkoba Provinsi Gorontalo sudah melakukan penelitian, dan ini karena hasil penelitian itu ada melahirkan kebijakan untuk bagaimana merumuskan bahwa sudah saatnya pencegahan narkoba itu menjadi salah satu kurikulum mata kuliah yang ada di perguruan tinggi swasta maupun yang ada di perguruan tinggi negeri. Insya Allah kita implementasikan pada semester ganjil tahun 2022 ini. Makanya L2 Dikti 16 akan segera melakukan MOU dengan BNN Provinsi. Kemudian kita undang Kepala BNN Pusat untuk bagaimana memberikan satu pemahaman yang sama kepada seluruh PTS yang ada di regional kita. Sulut, Gorontalo, Sulteng, ada 110 PTS yang akan kita coba untuk memulai ini supaya L2 Dikti 16 menjadi yang terdepan untuk meloloskan mata kuliah pencegahan narkoba ini di PTS perguruan tinggi swasta. Sementara itu, Kepala Pusat Mata Kuliah Wajib Umum Universitas Negeri Gorontalo UNG, Nurhayati Tine mengatakan, narkoba sudah lebih banyak beredar di kalangan pelajar. Dengan demikian, itulah yang mendasari kerjasama antar UNG dan BNN Provinsi Gorontalo dalam rangka penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan pendidikan. Alhamdulillah, sebetulnya kegiatan tadi itu adalah harapan-harapan dari kepala-kepala pimpinan Badan Narkoba, baik itu dari pusat sampai ke kota, menyangkut bagaimana masalah-masalah narkoba ini menjadi bahasan penting dalam perkuliahan di setiap perguruan tinggi.
Alhamdulillah karena berdasar kemarin narkoba sudah lebih banyak berada di tataran pelajar, baik itu SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian ada kasus kemarin tahun 2020 ya, kalau tidak salah di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo terdapat pengguna narkoba, sehingga ini dijadikan satu forum begitu, dijadikan acuan untuk membuat forum diskusi bagaimana untuk bisa mengantisipasi narkoba ini masuk ke perguruan tinggi. Alhamdulillah dengan kiat-kiat yang tadi sudah dihasilkan beberapa gerakan, baik itu gerakan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ataupun gerakan yang harus dilakukan oleh BNN itu sendiri. Alhamdulillah ini ide dari BNN. Tapi sebetulnya kalau di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi saya, mohon maaf, di Universitas Negeri Gorontalo, tahun 2020 itu sudah mengeksekusi Kepdirjen nomor 84 tahun 2020, di mana materi tentang narkoba sudah harus masuk dalam setiap CPMK yang ada dalam mata kuliah wajib umum. Yakni ada 4 ya, mata kuliah agama, bahasa Indonesia, PKN, sama Pancasila. Jadi memang 2020 sudah turun Kepdirjen itu, 2021 UNG sudah maju untuk mengeksekusi itu dalam perumusan kurikulum yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi alhamdulillah kegiatan yang tadi UNG tidak lagi meraba-raba, tapi memang UNG sudah ada payung hukum dalam bentuk Kepdirjen untuk bisa mengeksekusi di lapangan. Ini menyaputi ada namanya indikator kinerja utama, khusus kinerja utama 4, ada namanya dosen praktisi. Ada pelibatan dosen atau yang mengajar dari luar perguruan tinggi, itu di perguruan tinggi dia masuk IKU 4, dan ini yang kami tunggu dan alhamdulillah ditindaklanjuti tadi, insya Allah akan ada MOU dan ada namanya kegiatan ke dalam yang kita akan bentuk, kita kemas sehingga yang mengajar khusus materi narkoba di universitas itu tidak hanya dosen UNG, tapi kita melibatkan dosen luar praktisi dari Badan Narkoba. Kalau MOU secara universitas sudah, tapi kami menginginkan ada namanya dalam bentuk SK ke bagian lembaga pendidikan dan pengajaran. Kebetulan saya ada di lembaga pendidikan pengajaran UNG yang khusus membidangi tentang mata kuliah yang menjadi cantolan materi untuk narkoba ini. Jadi memang mudah-mudahan ke depan ini menjadi gerakan yang spektak begitu ya, spektak untuk bisa mencegah anak-anak kita itu mencegah mereka untuk bisa tertarik dengan namanya narkoba dan sebagainya. Yang pertama kita mengenalkan dulu, yang kedua kita harus ada program eksekusi implementasi begitu. Ada yang pertama, kalau kemarin UNG sudah maju, maksudnya UNG kemarin 2021 di akhir tahun itu sudah ada kegiatan dalam bentuk webinar. Jadi 11 fakultas itu kita sudah bagi dalam waktu 3 hari untuk ada webinar secara persuasif, mereka diberikan pemahaman tentang bagaimana untuk menghindari narkoba dan sebagainya. Yang berikut, setelah ada webinar tadi kita akan melibatkan dosen praktisi. Yang ketiga nanti akan ada namanya duta narkoba yang ada di perguruan tinggi masing-masing seluruh Gorontalo ya. Jadi karena tadi ada 10 perguruan tinggi, jadi kita berharap akan ada namanya duta-duta anti narkoba dari setiap perguruan tinggi yang tentunya ini menjadi kita seleksi dari setiap fakultas. Universitas menerbitkan itu dan ini akan ditindaklanjuti oleh BNN untuk menentukan duta anti narkoba tingkat provinsi. Tadi itu berkembang diskusi, ada namanya monolitik dan ada namanya integrasi. Kalau dia mono berarti kita berkehendak ada namanya satu mata kuliah narkoba, ya, satu mata kuliah narkoba. Tapi kemungkinan ini agak sedikit panjang begitu ya, agak sedikit panjang karena ini butuh strategi, kebijakan dan sebagainya. Karena kalau dia mono berarti harus ada namanya mata kuliah dan penambahan beban mata kuliah, harus ada namanya dosen yang lebih kompeten untuk mengampu mata kuliah itu. Tadi berkembang kami lebih ke integrasi. Sesuai dengan Kepdirjen 84, kita lebih ke integrasi dan ini UNG sudah bekerja di situ mengintegrasi materi ini ke setiap mata kuliah khusus wajib umum. 4 mata kuliah yang saya sebut tadi ya. Jadi karena dia sistemnya integrasi, maka di materi itu ada
pembahasan yang kita masukkan tentang narkoba. Dan itu karena ada pembahasan tentang narkoba, maka ada dosen yang harus kita libatkan dari bidang itu yang sesuai dengan kompetensi. Jadi kalau kita misalnya ya, kalau mata kuliah agama, otomatis bukan dosen agama yang harus mengajar, tapi kita harus berkolaborasi dan bertim dengan dosen yang ada dari BNN, dan itu masuk dalam indeks indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri IKU 4. Jadi tidak masalah, jadi memang sudah benar-benar tersahuti apa yang dikehendaki oleh Mas Menteri kita, bagaimana kita mengkolaborasi antara perguruan tinggi dan instansi atau instansi lain yang di luar perguruan tinggi. Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Brigjen Pol Sukandar mengatakan, inti dari program ini ialah mensosialisasikan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi di Gorontalo. Brigjen Pol Sukandar berharap dengan kerjasama melalui kurikulum tersebut dapat mengimplementasikan agar mahasiswa menjadi agen dari BNN untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Jadi kita hari ini mengadakan rapat dengan para rektor seluruh perguruan tinggi yang ada di Gorontalo dalam rangka untuk pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Inpres Nomor 20 Tahun 2020 tentang RAN, Rencana Aksi Nasional P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Jadi intinya kita mengundang para rektor yang ada di perguruan tinggi seluruh Gorontalo ini untuk supaya mereka sudah warning atau sudah mempersiapkan diri terkait dengan mahasiswanya yang kemungkinan belum mengerti atau belum tahu apa itu narkoba. Karena latar belakang daripada rapat ini menindaklanjuti ataupun menganalis banyak mahasiswa yang terjerat narkotika tanpa mereka tahu. Contohnya di seluruh Indonesia sudah, nanti kita berikan makalahnya. Itu di Sumut itu ada Universitas Tinggi Negeri menangkap 3 mahasiswa penyalahguna narkoba di dalam kampusnya. Dan bahkan di Gorontalo sudah pernah ditangkap 2 orang mahasiswa dari universitas tidak saya sebutkan, itu tahun 2020 terkait narkoba. Nah, maksudnya dari kita mengundang rektorat ini juga kita ingin mengimplementasikan P4GN ini ke dalam kurikulum perkuliahan. Selain program kemarin 2021 sudah ada KKN tematik Desa Besinar. Ini kita masukkan ke sistem kurikulum perkuliahan dikarenakan kalau mahasiswa sudah tahu dari awal tentang narkoba, tentunya dia akan menyampaikan kepada masyarakat dengan pengetahuan yang sudah mumpuni dan tahu, dan sebagai agen daripada BNN untuk pencegahannya itu akan sangat baik sekali. Kegiatan ini kan kalau di Babel sudah dibuat kurikulum untuk tingkat SMP. Kita dari Gorontalo ini ingin dengan slogan perguruan tinggi ini belajar merdeka, kampus merdeka, itu artinya mereka punya otoritas untuk memasukkan suatu program studi di lingkungan masing-masing, sehingga kita tidak bisa memaksa seperti sekolah dasar, sekolah SMP atau sekolah menengah pertama maupun atas. Jadi kita mengundang mereka untuk supaya dapat mengakomodasi
materi anti narkoba ini ke dalam kurikulum mereka, sehingga mahasiswa itu mengerti lebih awal apa itu narkoba, apa itu efek dan kemudaratannya. Untuk narkoba ini tingkat mahasiswa, untuk pemakaian mahasiswa masih rendah, tapi jangan rendahnya pengguna tindak pidana yang dilakukan mahasiswa ini ada dua kemungkinan, karena tidak terdeteksi ataupun karena memang kondisinya memang rendah sekali, rendah. Jadi ada dua, kondisinya memang rendah atau tidak terdeteksi. Jadi kita berjaga-jaga atau mempersiapkan diri terkait serangan daripada penyalahgunaan narkoba ini, sehingga kita dengan penjagaan dini ini kita lakukan sosialisasi dan kerja bersama dengan para universitas atau perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, supaya tujuan daripada P4GN ini langsung menusuk kepada seluruh masyarakat lewat mahasiswa, karena mahasiswa itu kan sebagai tanda kutip mereka itu agen perubahan, terus sebagai duta penjaga nilai-nilai luhur yang ada di daerah, seperti itu. Target yang saya harapkan atau yang saya ingin capai yaitu tadi, mahasiswa itu manusia yang ilmunya atau sekolahnya sudah tinggi, tentunya ilmunya sudah mumpuni, terus dia punya status sosial di mata masyarakat itu dia orang terpandang, tapi masih sekolah, orang terpandang yang masih sekolah. Di dalam lingkungan sosial Indonesia unsur paternalistik itu masih kuat. Jadi kita menggunakan atau melalui mahasiswa untuk kampanye P4GN itu kita lakukan di situ. Jadi untuk kegiatan-kegiatan P4GN di tingkat BNK sekarang ini kita masuk melalui lomba paduan suara yang mungkin besok akan dilakukan kegiatannya, dan juga lomba senam war on drug untuk tingkat SMA. Kalau paduan suara itu untuk tingkat SMP, paduan senam war on drug untuk tingkat SMA. Dari situ nanti kita berharap lagu daripada Mas BNN yang mau diadukan lomba paduan suara itu merasuk ke dalam jiwa dan sanubari para anak-anak sekolah tingkat menengah pertama maupun atas. Untuk itu kami tadi sudah menyampaikan bahwa kita di BNN Gorontalo ini tenaga praktisi untuk dosen, dan sekarang juga merangkap dosen ada sekitar 15 dengan kualitas doktor 1, yang S2 ada di 14. Nah, inilah yang kita mau dorong kepada universitas-universitas yang nanti akan mengimplementasikan kegiatan kurikulumnya anti narkoba itu. Kita berharap melalui mahasiswa kita bisa menyampaikan pesan-pesan anti narkoba, dan juga untuk melindungi para mahasiswa itu sendiri jangan sampai terlibat atau terjerat dalam narkoba, karena tidak semua mahasiswa itu mengerti tentang apa itu narkoba, apa itu efek negatifnya, dan kadang kita itu enggak ada barang di depan kita, kadang tidak tahu bahwa itu narkoba. Mudah-mudahan rencana kerjasama yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU tersebut mampu meningkatkan sinergitas dengan pihak kampus
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Gorontalo. Semoga. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Rafael, Karisma 90.